Guncangan kabar baik Garuda, striker house goal Irak Mohanad Ali di kartu merah versus Thailand. Ini dia yang bisa bikin FIFA beri sanksi ganda ke mesin gol timnas Irak sehingga terancam absen lawan timnas Indonesia. Tonton detailnya sekarang juga agar kalian tahu fakta benarnya. Keajaiban baru sepak bola Indonesia. Trisula Garuda oleh Romeni, Miliano Jonathans, Mauro Gilstra siap jadi pahlawan di round 4. Apakah ini titik kebangkitan sejati? Rasakan emosinya dalam berita lengkapnya sekarang juga. Maestro dari langit ketujuh di laga kemarin malam, Ricky Kambuaya kerasukan Pedri, Iniesta, Xavi. Sulap ini tengah jadi teater magis Garuda. Benarkah Kambuaya akan jadi nyawa permainan timnas? Jangan lewatkan detail dramatisnya sekarang juga. Sebelum kita lanjut ke berita lengkapnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan notifikasi channel Bolcast agar kalian gak ketinggalan berita terbarunya. Malam di Gelora Bung Tomo berubah menjadi panggung magis ketika Ricky Kambuaya tampil bagai pesulap di lini tengah timnas Indonesia. Laga kontra Lebanon yang berakhir 0-0 memang tanpa gol, tapi dari tribun hingga layar kaca, mata penonton tertuju pada satu nama, Kambuaya. Seolah dirasuki roh Pedri, Ricky memainkan bola dengan keindahan yang jarang terlihat di kancah Asia Tenggara. Setiap sentuhan kakinya bukan sekadar distribusi bola, melainkan sebuah karya seni. Umpan-umpannya membelah pertahanan Lebanon bak pedang samurai, sementara gocekannya membuat gelandang lawan mati langkah. Tak hanya jadi pengatur irama, Kambuaya berulang kali menunjukkan keberanian menusuk langsung ke jantung pertahanan lawan. Dengan tubuh yang penuh energi yang melesat ke depan, memicu sorak-sorai dari bobotoh dan supporter Garuda yang berdiri di tribun. Setiap kali ia menembus blok Lebanon, stadion seakan berguncang oleh decak kagum. Lebanon yang datang dengan tembok rapat di lini belakang, dibuat pontang-panting oleh orkestra yang dimainkan Ricky. Ia bergerak lincah, menjemput bola dari belakang, lalu mengalirkannya ke sayap atau langsung membelah garis pertahanan. Ada momen ketika ia mengontrol bola di bawah tekanan 3 pemain sekaligus, namun keluar dengan elegan, membuat lawan terlihat kaku bak patung. Skor memang tetap 0-0, namun atmosfer pertandingan malam itu bercerita lain. Indonesia menemukan maestro sejatinya. Ricky Kambuaya, sandirijen lapangan hijau, membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar pelengkap, melainkan roh permainan Garuda. Jika aksi magis ini terus berlanjut, jangan kaget bila satu saat dunia sepak bola luar negeri mulai melirik namanya. Sebab, malam melawan Lebanon, Ricky benar-benar tampil bukan sebagai pemain biasa, melainkan bintang yang seolah ditakdirkan untuk memimpin generasi baru Garuda. Laga uji coba internasional antara Irak melawan Thailand diwarnai 2 kartu merah yang menimpa pilar utama Irak, Frans Diaputros dan Mohanad Ali. Putros diganjar kartu kuning kedua pada menit ke-77, sementara Mohanad Ali diusir wasit dengan kartu merah langsung pada menit 90+6 setelah melakukan pelanggaran keras di masa injury time. Peristiwa ini sontak memunculkan pertanyaan dari publik sepak bola Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Pasalnya, timnas Garuda akan berhadapan dengan Irak di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Secara regulasi, kartu merah yang diterima pemain dalam laga uji coba internasional biasanya hanya berlaku pada pertandingan persahabatan itu sendiri atau kompetisi sejenis. Artinya, hukuman tidak otomatis dibawa ke ajang resmi seperti kualifikasi Piala Dunia, kecuali ada laporan khusus yang membuat FIFA atau AFC menjatuhkan sanksi tambahan. Dengan kata lain, masih terlalu dini memastikan apakah Mohanad Ali dan Frans Putros bakal absen saat Irak menghadapi Indonesia di kualifikasi mendatang. Namun, tak bisa dipungkiri, spekulasi tetap berkembar di kalangan pencinta sepak bola tanah air. Apalagi Mohanad Ali dikenal sebagai striker yang merepotkan Indonesia di Piala Asia lalu, ketika Irak berhasil menang 3-1. Jika pada akhirnya ia harus absen karena sanksi disiplin yang meluas ke kualifikasi, tentu ini akan menjadi keuntungan besar bagi timnas Indonesia. Hilangnya ujung tombak sekali beralih bisa mengurangi daya gedor Irak yang selama ini mengandalkan kecepatan dan ketajamannya. Singkatnya, Indonesia memang punya alasan untuk berharap, tapi harus tetap realistis. Tanpa keputusan resmi, kemungkinan besar kedua pemain tetap bisa dimainkan Irak melawan Indonesia. Meski begitu, momentum kartu merah ini bisa jadi sinyal penting.
Irak tidak selalu berada dalam kondisi terbaik dan Indonesia punya peluang untuk memanfaatkan situasi psikologis maupun kelemahan disiplin lawan. Inilah kabar yang bisa membuat darah para pecinta Garuda mendidih bangga. Sebuah trio lini depan yang digadang-gadang sebagai mesin gol masa depan timnas Indonesia akhirnya lahir. Mereka adalah Ole Romani, Miliano Jonathans, dan Mauro Zylstra. Tiga nama yang kini dielu-elukan bak senjata pamungkas Garuda menuju kejayaan Asia. Ole Romani, sang penyerang berinsting predator, seolah membawa aura singa lapar setiap kali masuk kotak penalti. 3 gol dari 4 penampilan awalnya bersama Garuda membuktikan bahwa dirinya bukan sekedar pemain biasa, tapi ujung tombak yang bisa menggetarkan jala lawan kapan saja. Setiap sentuhannya membuat lawan panik dan setiap gerakannya menghadirkan harapan baru bagi bobotoh dan seluruh rakyat Indonesia. Namun kejutan terbesar hadir ketika Miliano Jonathans dan Mauro Zylstra resmi mengucap sumpah WNI. Dua darah muda Eropa ini kini mengenakan merah putih di dadanya, siap bertempur demi kehormatan bangsa. Debut mereka langsung mencuri perhatian. Miliano dengan kecepatan bak kilat dan gocekan penuh racun, Zylstra dengan tubuh kokoh dan insting striker yang mampu menghancurkan tembok pertahanan lawan. Bayangkan jika ketiganya berpadu di lapangan, Romani sebagai finisher mematikan, Jonathans sebagai motor serangan sayap penuh kejutan, dan Zylstra sebagai tembok kokoh yang sulit dihentikan. Trio ini bagaikan trisula sakti yang siap merobek jala lawan dari segala arah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun sudah memberi restu. Dia percaya kombinasi diaspora ini akan jadi fondasi emas untuk mimpi besar, membawa Indonesia bukan hanya bersaing di Asia, tetapi juga menembus panggung Piala Dunia 2026. Kini semua mata tertuju pada mereka. Apakah trio ini benar-benar akan jadi simbol lahirnya era baru sepak bola Indonesia? Ataukah hanya kilatan sesaat? Yang jelas, harapan rakyat sudah disematkan pada bahu mereka. Dan setiap kali mereka melangkah ke lapangan, sejuta doa akan bergema. Garuda harus terbang lebih tinggi. Marcelino Ferdinand menggelegar di Slovakia. Sang wonderkid Indonesia itu langsung menebar janji manis yang bikin bulu kuduk berdiri, membawa AS Trenčín ke puncak klasmen. Dengan penuh percaya diri, Marcelino menegaskan bahwa senjata pamungkasnya ada pada keberanian saat menguasai bola, kecepatan berlari, dan dribble penuh magis yang bisa membuat lawan terhipnotis. Namun, ia tidak berhenti di situ. Marcelino menyebut dirinya sebagai pemain tim, siap berkorban, bekerja keras, dan menyatukan energi untuk kemenangan. Tujuan saya jelas, memberikan yang terbaik untuk diri saya dan tim. Saya ingin memberikan segalanya untuk Trenčín. Saya juga tak sabar untuk mengenal para pemain, tim manajemen, dan tentu saja para fans, ujarnya dengan nada berapi-api. Bayangkan, dari Surabaya menuju Slovakia, Marcelino kini mengibarkan bendera merah putih di panggung Eropa. Ambisinya bukan sekadar bertahan, tapi mengangkat Trenčín menuju takhta klasemen. Bobotoh dan seluruh rakyat Indonesia tentu bergetar bangga melihat keberanian anak muda ini. Kini sorotan bukan hanya datang dari fans lokal Slovakia, tapi juga dari jutaan mata di tanah air yang menanti aksi spektakuler Marcelino. Akankah sebocah ajaib Persebaya ini benar-benar jadi mesin penggerak kejayaan Trenčín? Atau justru jadi legenda baru yang dikenang sepanjang masa? Satu hal pasti, Marcelino telah menyalakan bara api semangat yang siap membakar lapangan hijau Slovakia. Timnas Indonesia U23 kini berada di persimpangan krusial setelah hasil imbang yang mengecewakan membuat peluang lewat jalur runner-up terbaik tertutup. Kenyataan pahit yang harus diterima adalah bahwa peluang Garuda Muda untuk lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026 kini hanya satu, menjadi juara grup J dengan menaklukkan Korea Selatan pada laga penutup. Situasi ini berakar dari performa yang belum konsisten. Imbang tanpa gol kontra Laos meski mendominasi jalannya pertandingan. Lalu kemenangan meyakinkan melawan Makau yang sempat membuka kembali harapan. Tetapi belum cukup untuk menempatkan Indonesia dalam posisi aman sebagai runner-up terbaik. Perhitungan matematis kualifikasi, 11 juara grup plus 4 runner-up terbaik membuat posisi runner-up Indonesia rapuh karena beberapa runner-up lain sedang mengoleksi poin lebih tinggi. Artinya, laga terakhir melawan Korea Selatan di Sidoarjo menjadi laga hidup mati yang harus dimenangkan untuk memastikan tiket. Imbasnya bukan hanya soal teknis.
Judul-judul bernada provokatif seperti "bikin malu Sintayong" ramai bermunculan di media sosial lebih sebagai reaksi emosional atas tekanan hasil yang membuat ekspektasi publik melambung tinggi ketimbang tuduhan langsung pada sosok tertentu. Dari sisi manajemen, Erick Thohir turun tangan memberi peringatan moral. Ia meminta semua pihak bangkit dan menegaskan bahwa para pemain harus tampil habis-habisan demi memastikan kelolosan. Secara taktis, pelatih Gerald van Renberg harus segera mengatasi dua masalah utama, konversi peluang menjadi gol dan kestabilan mental saat menghadapi laga penentu. Jika Garuda Muda mampu menekan, menutup ruang, serta memanfaatkan peluang secara klinis melawan Korea Selatan, jalan menuju puncak grup masih terbuka lebar. Namun jika gagal, perjuangan ini akan berakhir tanpa tiket ke putaran final. Singkatnya, peluang Indonesia memang masih ada, tetapi jalannya hanya satu, kemenangan di laga terakhir. Pertandingan di Sidoarjo akan menjadi ujian terbesar generasi muda Garuda, dan hasilnya akan menentukan apakah mereka mampu menulis sejarah dengan tampil di Piala Asia U23 2026.